Kasus penipuan binary option dengan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan menyebabkan para korban mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis, bahkan lebih dari puluhan miliar rupiah. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali? Kita ketemukan faktanya bersama saya Gina Vita. Jadi kita nggak bisa motoran jauh-jauh ya, dan motor semuanya makin betah di rumah. Nah kalau misalkan motor sering kebanyakan di rumah dan nggak dipakai, bisa akinya tuh bisa soak. Crazy Rich, begitulah julukan yang disematkan masyarakat kepada Indra Kesuma. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah media televisi pun sempat mengundangnya dalam sejumlah event sebagai bintang tamu maupun narasumber. Tak heran jika banyak orang kepincut dan berharap dapat mengikuti jejak para Crazy Rich ini. Apalagi bagi-bagi uang ini juga ditujukan ke sejumlah selebriti di negeri ini. Fenomena Crazy Rich memang menyita perhatian publik. Sebab selain muncul melalui proses yang instan, rata-rata usianya masih sangat muda. Kepada masyarakat, kedua Crazy Rich ini menyebutkan bahwa apa yang mereka miliki belakangan bersumber dari sebuah platform perdagangan binary option atau binomo dan quotrek yang ditekuni keduanya. Dia sold terus, dia akan menjadi bob atau buy. Hukum sampai limit guys. Tentu saja melihat kesuksesan luar biasa dan aksi pamer bagi-bagi uang Crazy Rich asal Medan dan Bandung ini membuat masyarakat luas ramai-ramai menginvestasikan uangnya ke platform milik Indra Kents atau Doni Salmanan. Kedua Crazy Rich ini pun terus mendorong masyarakat dengan berperan sebagai afiliator sekaligus mentor bagi para member masing-masing platform. Namun perlahan para peserta trading di dua platform tersebut mulai merasakan kejanggalan. Keduanya dilaporkan telah melakukan penipuan kepada masyarakat lewat platform-platform perdagangan dari Crazy Rich tersebut. Awalnya Indra Kents marah dan melawan. Dia melaporkan balik pelapornya. Sementara Doni Salmanan tampak lebih pasrah atas semua tuduhan terhadapnya. Polisi segera menindaklanjuti laporan terhenyak, ribuan orang panik dan tertipu. Jumlah kerugian yang disebabkan dua afiliator ini mencapai jumlah triliunan rupiah. Satu demi satu aset Indra Kents dan Doni Salmanan yang menjadi mentor sekaligus afiliator judi daring berkedok platform perdagangan daring tersebut mulai disita polisi. Jumlah korban terus bertambah setiap hari.
Polisi menduga harta-harta yang disita bersumber dari tindak pidana pencucian uang, dari praktek investasi ilegal binomo maupun quotrek. Untuk itu polisi juga memanggil sejumlah orang yang telah menerima aliran dana dari sang Crazy Rich ini. Bahkan hingga hari ini diperkirakan masih banyak korban yang belum melapor. Namun rata-rata mereka berharap agar kedua afiliator dipenjara dan uang milik para korban dikembalikan. Korban-korban afiliator Indra Kents dan Doni Salmanan berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya mereka yang mapan secara ekonomi, namun juga mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Meski demikian, umumnya para korban menghadapi kondisi yang sama belakangan, menghadapi kesulitan ekonomi yang berat, terjerat hutang, dan mengalami depresi berat. Gambaran inilah yang sempat tim Fakta temui saat menyambangi Lestia Nursapitri, perempuan beranak 2 yang tinggal bersama suami dan anaknya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kepada tim Fakta, Listia yang tengah hamil 6 bulan ini menyampaikan bahwa situasi rumah tangganya nyaris porak-poranda. 2019 itu ketika bulan September itu saya itu biasa kayak ibu rumah tangga biasa ya, nonton santai-santai, abis beberes lagi nonton YouTube. Terus di situ saya ngeliat YouTuber yang suka ngegombal gitu, dia ngeklaim aplikasi Binomo. Nah dari situlah saya mulai tertarik, ini apa sih aplikasi ini gitu. Terus dari situ saya searching di YouTube tentang Binomo ini, akhirnya muncullah si Sultan ini. Nah, setelah itu? Ya setelah itu saya langsung buka videonya itu. Oh di situ tuh saya langsung tertarik karena di situ berinvestasi dalam waktu jangka pendek uang bisa jadi banyak gitu. Itu saya mulai deposit pertama di Binomo itu. Berapa? 140.000. 140.000. Terus? Itu saya ngikutin dari si Sultan ini, saya ikutin trik dan analisa dan juga caranya dia berinvestasi di Binomo ini. Terus saya deposit 140.000 itu deposit pertama, jadi 200.000 itu hari pertama. Hari besok saya deposit lagi yang kedua 140.000, amblas rugi, dan itu seterusnya seperti itu. Oke, nah setelah rugi itu ibu tetap lanjut pakai dari aplikasi situ saya itu? berpikirnya ini karena saya memang orang baru, saya orang pemula, saya benar-benar belum paham ya tentang analisa di aplikasi Binomo ini. Terus setelah itu saya langsung deposit lagi karena saya merasa ini yang kemarin berarti saya belajarnya kurang. Yang sekarang deposit lagi, setelah itu 200-300 ribuan. Lebih tinggi lagi tuh? Jadi lebih tinggi sampai pas di 2019 awal itu saya minjem 10 juta di bank swasta. Dapat untung itu? Ya misalnya saya dapat untungnya 1 juta, besoknya ruginya 3 juta, dan itu seperti itu. Makanya saya masih tertarik, masih penasaran terus bertahan karena saya juga dikasih harapan. Setelah itu uang ketika lebaran di tahun 2020 itu uang THR itu full semua saya habisin. Di Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 nekat banget saya minjol. Nah, Sampai soal sering aplikasi error. ini tuh berarti total kerugian yang ibu alami berapa Bu jumlahnya? 100 juta. Oke. Iya, itu 80%-nya uang utang. Pas di Januari 2022 itu ya, itu dimana seumur hidup saya belum merasakan titik terendah ya. Saya pernah di Januari 2022 ketika pas ketahuan itu sama suami saya, itu dari situ pertama kalinya seumur hidup saya diusir sama suami. Setelah diusir dari situ langsung ditalak. Tapi dari situ alhamdulillahnya rumah tangga saya diselamatkan oleh mama saya dan juga mertua saya, yang terutama mama saya sih ya. Bu, ada nggak sih Bu yang pengen banget Ibu sampein ya ke keluarga Ibu? Kalau untuk anak-anak, maafin mama. Gara-gara mama, kalian jadi kekurangan.
Kalau mau jajan pun terpaksa harus ditahan dulu sampai nangis. Mama minta maaf, mama juga nggak mau seperti ini, mama juga tertipu. Dan untuk suami aku minta maaf. Aku udah berbuat banyak salah, terutama aku udah nekat berbohong sama suami aku. Aku udah rela minjol terus-terusan. Akhirnya sampai sekarang kita jadi kesusahan. Jadi untuk makan pun jadi serba kekurangan, darurat. Pengalaman yang hampir sama juga dialami Edwin Kurniawan. Lelaki yang sempat memiliki 2 rumah mewah dan sebuah apartemen di kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat ini mengaku menjual seluruh asetnya demi menutupi hutang-hutangnya kepada partner bisnis sebelumnya. Oke, sudah berapa lama jadi total Saya Pak Edwin ini bertransaksi dengan binomo? Iya, saya dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Nah itu dari mulai awal transaksi sampai pada akhir di Desember itu berapa sih Pak nominalnya? Kalau total deposit saya itu sekitar 1,5 miliar ya. Kemudian kerugian 1,3 miliar. Nah ini dalam jangka waktu berapa lama nih Pak? Deposit 1.644.000. Kalau ini sih 1 hari ya, 9 Februari kan. 9 Februari ini 1 hari. Oh ini 1 hari ya? Iya, 1 hari. Dalam 1 hari. Ya. Jadi kalau untuk deposit terus narik lancar. Tapi pas kita trading, pas kita memutarkan uang di platform tersebut, nah itu yang banyak kejanggalan gitu. Ketika kita open posisi di angka yang besar ya, misalnya di 14 juta, kita mencet 1 kali, nanti broker bisa mencet 6 kali di situ. Dan itu ketika kita loss ya, dibuat sama dia itu bagaimana caranya supaya kita itu memang dibuat loss. Kerugian yang dialami cukup besar angkanya ya Pak ya, 1,3 miliar kan, Iya. begitu. Terus apa yang Pak Edwin alami Pak? Ya. Pasca mengalami kerugian itu ya? Iya. Jadi saya sempat depresi, Mbak. Sampai seperti itu, kemudian titik baliknya itu ketika saya coba sharing dengan pemuka agama saya, ya. Karena saya punya keluarga ya, saya punya istri, punya 3 anak. Jadi kalau misalnya saya terus depresi, kasihan anak-anak saya gitu. Kini keluarga Edwin tinggal di sebuah rumah kontrakan seharga 550.000 per bulan. Yang sekarang kita ada di sini Pak, ini rumah kontrak atau gimana? Ya ini ngontrak, Mbak. Kontrak, memang Iya. sudah lama kontrak atau gimana? Baru, Mbak. Jadi ngontrak di sini itu setelah merugi yang tadi akibat binomo ya? Iya. Sebelumnya di mana berarti Pak? Saya ada rumah 2 di Bogor, sama ada 1 apartemen juga di Depok. Itu semua ludes? Betul. Jadi karena saya ikut di sini, saya terpaksa menjual aset-aset saya karena saya harus mengganti kerugian dari modal bisnis yang tadinya sebelum saya pakai ya. Itu modal bisnis itu kan dari teman-teman saya juga. Apa Pak yang ingin diharapkan dari proses hukum kan sekarang ini masih berjalan ya Pak ya? Iya. Gimana? Kalau harapan saya ya afiliator itu bisa diproses sesuai dengan perbuatannya ya. Karena pada saat mereka melakukan itu, sebenarnya mereka sudah tahu kok kalau mereka melakukan itu dan mereka pasti akan merugikan para member-membernya. Ya. Nah artinya dari awal memang sudah ada niatan untuk membuat para membernya itu loss dan mereka mendapatkan keuntungan 70% dari loss yang member lakukan ya. Jadi dari deposit yang member lakukan, kalau mereka loss, maka si afiliator ini mendapatkan 70%. Nah artinya mereka sudah tahu dari awal bahwa ini memang didesain supaya para membernya itu loss. Jadi harapan saya berarti kan mereka harus bertanggung jawab itu. Mereka harus mengembalikan uang para korban-korbannya. Dan tentunya dari kepolisian saya terima kasih sekali karena responnya sangat baik sekali kepada kasus ini, sehingga para afiliator itu bisa cepat diproses ya, bisa cepat diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang dirusak ini bukan hanya dari segi finansial para korban ya, tapi dari segi sosial ya, sosial banyak korban-korban yang juga terlibat hutang, bahkan diusir sama keluarga, cerai, sampai yang paling parah juga ada yang sudah bunuh diri. Mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Baik Edwin maupun Listia
memiliki harapan serupa, yaitu kerugian yang mereka alami dapat dikembalikan dari hasil penyitaan aset para tersangka oleh kepolisian. Indra kesini Indra. Pak izin Pak, jangan dialihkan Pak. Indra sini Indra. Ya ini gimana nih? Indra. Kek. Ya, ini baru saja tersangka bernama Indra Kents dihadirkan dalam konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya sudah melihat ada beberapa barang bukti ya yang dihadirkan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers ini. Kita akan coba dengarkan apa hasil temuan terbaru dari pihak kepolisian dalam konferensi pers berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Polisi terus mendalami kasus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Satu persatu aset dan milik keduanya disita dan diinformasikan kepada publik. Seperti yang disampaikan Korps Coklat-Coklat ini pada Jumat 25 Maret 2022. Kali ini giliran Indra Kents yang digelandang ke hadapan awak media. Polisi kali ini menginformasikan sejumlah uang yang telah disita dan menyebutkan akan ada nama tersangka baru berdasarkan aliran dana IKA. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami duga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa orang yang akan kami sampaikan yang akan datang. Sementara Indra Kents menyatakan bahwa dia juga tidak mengetahui bahwa platform binomo yang diikutinya ternyata ilegal, karena dia merasa tidak pernah merugikan masyarakat. Selain itu, polisi juga menyatakan bahwa jumlah penyitaan aset akan terus berkembang, karena ada sejumlah aset yang tidak diatasnamakan Indra Kents, namun disinyalir merupakan hasil dari praktek penipuan ala binomo. Sebetulnya bagaimana perkembangan penyidikan sekaligus aset-aset yang selama ini dimiliki Indra Kents termasuk juga aliran dananya. Nah, perkembangan seperti apa? Kita akan langsung tanyakan ke Pak Ramadan. Apa kabar Pak Ramadan? Baik. Brigjen Pol Ramadan. Ya. Sehat ya Pak? Sehat. Pak, tadi ini baru saja selesai konferensi pers. Apa perkembangan terbaru yang bisa disampaikan Pak? Hasil preskon tadi telah disampaikan baik oleh Pak Direktur juga penyidik ya, bahwasannya telah dilakukan penelusuran aset, kemudian tracing aset, dan telah dilakukan penyitaan. Penyitaan itu berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana ini, juga ada rumah yang disita, kemudian ada mobil mewah, ada barang-barang mewah seperti jam, ada juga sejumlah uang, dan tentunya telah disampaikan bahwa penyidik tidak sampai di sini, akan terus menelusuri keterlibatan orang-orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelusuran aset-aset dari Indra Kents ini kemana saja sih Pak sejauh ini yang dimiliki datanya oleh pihak kepolisian? Tentu melalui rekening ya, dan yang paling penting adalah kerjasama dengan rekan-rekan di PPATK. Rekan-rekan PPATK banyak membantu sehingga mempermudah penyidikan ini, sehingga aliran dana yang mengalir keluar masuknya dari tersangka akan dapat dan dengan mudah kita jangkau. Sejumlah uang yang telah langsung ditelusuri dan juga langsung kita lakukan penyitaan. Dan ini juga ada keterlibatan beberapa orang, namun nanti kita akan update lagi ya.
Oke, nah ini yang menarik Pak, karena tadi saya juga sempat ke PPATK Pak. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PPATK, itu disebutkan Pak, bahwa selama ini aset-aset dan juga harta yang dimiliki oleh Indra Kents ini adalah ada yang sebagian milik Indra Kents, namun ada juga yang berasal dari pemodal. Jadi ada aliran dana yang masuk ke rekening, ya. Tentu ini akan didalami, ini anggaran siapa, aliran siapa. Jadi sumbernya kemudian diteruskan ke siapa, ini kita dalami, ya. Oke, tapi data-data yang dimiliki oleh PPATK sudah diterima oleh pihak kepolisian? Ada pada penyidik. Oke, baik. Jadi tadi yang menarik nih, nanti akan ditunggu perkembangan penyidikan seperti apa, termasuk ada dugaan keterlibatan pihak lain, kemudian juga apakah ini juga termasuk dari pemodal dan sebagainya. Terima kasih banyak ya Pak Ramadan, kita tunggu nanti seperti apa rilis dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, kita ketemukan fakta berikutnya. Bersama saya saat ini Mas Indra Kents. Apa kabar Mas Indra Kents? Baik, Mas Indra, baik. Kabarnya baik ya Mas Indra. Jadi aset-aset Mas Indra itu selama ini memang milik pribadi atau ada pihak lain sih Mas yang kemudian menitipkan uang ke Mas Indra? Gimana Mas Indra? Gimana Mas Indra? Saya kan bukan bank ya, jadi saya nggak bisa nitip-nitip dana, nggak boleh. Kita kan nggak bisa menghimpun dana masyarakat. Gitu. Soalnya kan saya sempat ngobrol sama pihak PPATK. PPATK kan juga mengatakan katanya aset dari Mas Indra ini nggak hanya Mas Indra, tapi ada yang lain, ada pemodal yang menitipkan Mas Indra. Gimana? Nggak pernah ada. Gimana Mas Indra? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada itu. Terus aset-aset dari atau uang dari korban itu kemana aja Mas Indra? Itu langsung ke binomonya, nggak ke saya. Oh, langsung ke binomo. Total aset 55 miliar tuh jadi kemana aja Mas Indra? Dari kita. Tapi sampai ke luar negeri nggak Mas Indra? Udah. Sampai ke luar negeri juga ya Mas Indra? Udah Mbak. Oke. Baik, itu tadi sedikit cuplikan wawancara saya bersama dengan tersangka Indra Kents berkaitan dengan kasus penipuan berkedok investasi. Kita akan temukan fakta berikutnya. Benarkah Indra Kents dan Doni Salmanan bekerja sendirian? Adakah aktor intelektual lain yang mendalangi sekaligus menikmati keuntungan besar yang tak terjangkau hukum? Akankah orang-orang ini yang dimaksud oleh jajaran kepolisian tengah diselidiki? Dengan sejumlah pertanyaan ini, kami mendatangi markas para investigator transaksi keuangan Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK. Jadi bagaimana kemudian penelusuran aset dan juga dana dari beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus penipuan berkedok investasi dengan aplikasi binary option. Kita akan langsung berbincang. Saya sudah janjian kebetulan dengan Kepala PPATK Pak Ivan. Apa kabar? Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Harus sehat sekarang. Pak, langsung saja, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan isu yang sekarang masih menjadi sorotan publik Pak. Sejauh ini penelusuran dari PPATK berkaitan dengan aset dan juga aliran dana dari beberapa orang afiliator yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini bagaimana Pak? Ya, penelusuran yang kita lakukan itu kan proses analisis ya. Jadi sekarang saja kan sudah terendus transaksi itu hampir 9 triliun. 9 triliun? Ya. Oke, itu mengalirnya kemana saja Pak? Karena saya sempat membaca di beberapa media, PPATK sempat menyebut ada dugaan aliran dana ini sampai ke luar negeri, itu betul Pak? Biasanya kalau dia tidak dijadikan aset, dia dibelikan aset, ya aset dengan nama orang lain, atau dia masukkan ke dalam rekening dia atau rekening orang lain, dia lakukan pengiriman ke luar negeri, ke beberapa negara. Dan khusus kasus yang ini itu kita menemukan ada sekarang 7 negara ya. Ada yang dekat-dekat kita, ada yang di Belarus, ada yang bahkan di sekitar wilayah Rusia sana banyak juga kita menemukan. Ya. Oke, Pak, yang tadi Pak Ivan sampaikan mengenai nominal aliran dana itu berkaitan dengan 2 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka? Enggak juga. Oh, tidak juga? Enggak juga. Terus bagaimana itu? Kita kan banyak yang kita lihat sekarang tidak hanya 2 tadi, jadi banyak sekali memang yang kita lihat. Makanya kan dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan kepada publik bahwa yang terjadi sekarang itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan 2 pihak. Ada modus-modus yang kurang lebih sama lah, identik yang dilakukan oleh 2 orang yang sudah menjadi tersangka ini, menghimpun dana publik, kemudian melakukan pencucian uang, membelanjakan dengan harta kekayaan gitu ya. Nah itu banyak pihak kemudian kita eksplorasi yang muncul sekarang ini kan 2 pihak ini nih.
Tapi kita masih berproses terus. Oke. Ya, insya Allah makin itu. Nah, Pak, sejauh ini PPATK sudah memiliki data penelusuran misalnya Pak ya, tadi kan Pak Ivan mengatakan bahwa dana atau aset yang dimiliki oleh afiliator ini, dua orang ini, Doni Salmanan dan Indra Kents, ada yang memang ini milik pribadi, tapi ada kemudian ini dari pemodal. Nah ini persentasenya seperti apa sih Pak? PPATK belum mengkalkulasi itu karena kan berkembang terus datanya. Hampir tiap hari kita berkembang terus kan. Pembekuan kita lakukan hampir tiap hari, kemudian temuan orang yang terafiliasi juga hampir tiap hari kita temukan. Terlepas dari kemudian dia sudah alihkan dananya, tapi kan PPATK terus bekerja dan berkomunikasi dengan pihak pelapor kan. Sehingga rekam jejak dari transaksi itu sekarang semua kita sedang tarik. Kalau presentasinya ya pastinya banyak kan yang diperoleh dari masyarakat yang ditipu gitu ya. Oke, nah jadi skema atau Ponzi, skema perputaran uang ini yang ada di aplikasi binary option ini memang sudah lama dideteksi atau ditelusuri oleh pihak PPATK atau memang baru-baru ini atau bagaimana? Secara platform PPATK tidak memiliki kewenangan ya. Secara platform ya. Platform itu siapapun di masyarakat itu kalau mau bikin aplikasi platform kan tidak perlu izin dari PPATK. Soal perputaran uangnya Pak? Perputaran uangnya sudah lama. Di PPATK sendiri sudah sekitar 6 bulan aktif ya. Pada saat PPATK 6 bulan. Pada saat PPATK sekarang melihat bahwa banyaknya masyarakat mulai ada pelaporan dan segala macam. PPATK kemudian melakukan kajian, tapi ternyata begitu PPATK lihat laporan saja sudah ada 700-an sekarang ini. Laporan yang PPATK terima terkait dengan operasional kegiatan yang model-model seperti ini itu sudah 700-an. Yang itu yang tadi angkanya menjelang 9 triliun tadi. Oke. Angka perputaran transaksinya yang menjelang. Angka perputaran transaksinya, oke. Pak Ivan kan sempat menyebutkan ya Pak ya bahwa aset atau kekayaan yang dimiliki oleh para afiliator ini ada yang dari kekayaan pribadi, ada yang dari pemodal. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks aset yang mereka ini dari pemodal, apakah kemudian kegiatan yang selama ini atau transaksi yang mereka selama ini lakukan ini memang aliran dananya juga terdeteksi ke pemilik modal ini atau bagaimana kalau pemantauan dari PPATK? Dalam konsepsi follow the money itu kan kita harus melihat apakah target kita itu adalah hanya sekedar nomini atau orang suruhan, atau apakah dia menjadi beneficiary, atau apakah dia kemudian menjadi ultimate beneficiary, paling ujung gitu ya. Nah, kita memang melihat ada kemungkinan bahwa di luar orang-orang ini ada yang namanya beneficiary, penerima manfaat lainnya. Jadi orang yang secara konspirasi ikut dalam skema bisnis ini itu sudah kita kaji dan beberapa nama sudah kita sampaikan ke teman-teman Polri ya, sudah dalam proses hasil analisis kita. Atau teman-teman dari Polri juga menanyakan kepada kita beberapa nama di luar nama-nama ini kan. Jadi kita bisa terus naik ke atas dan kita menemukan memang ada kecurigaan kita bahwa ini bisa terkait dengan pihak-pihak tertentu. Sebelumnya juga berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PPATK, kepolisian juga telah menemukan aliran dana dari rekening Indra Kents maupun Doni Salmanan ke sejumlah pesohor tanah air. Aparat juga sempat memeriksa beberapa di antara mereka. Namun hingga kini, belum satupun dari para pesohor yang dijadikan sebagai tersangka. Jumlah korban terus bertambah, namun pada umumnya harapan mereka semua sama. Pertama, para afiliator ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kedua, uang mereka yang kadung dimanfaatkan oleh para afiliator saat masih dijuluki Crazy Rich. Demikian yang disampaikan Vicentius Mendrova, kuasa hukum para korban yang terus mendampingi hingga saat ini. Apa saja sebetulnya tuntutan dari para korban penipuan berkedok investasi dengan binary option berupa binomo maupun quotex? Kita langsung tanyakan ke pengacara korban, Bang Vincent. Jadi saat ini sampai detik ini saya berbincang dengan Bang Vincent, sudah ada berapa korban Bang berkaitan dengan kasus ini? Oke, untuk yang masuk data ke kita, baik yang sudah kita berikan datanya di Barreskrim, sudah diperiksa korban yang menjadi klien kami, dan juga yang baru bertambah per 23 Maret kemarin ya. Itu totalnya untuk binomo itu yang IKA itu sekitar 50 orang. Oke, jadi kerugian pun juga masih terus dihitung sampai sekarang ya Bang ya? Masih sedang dihitung. Bahkan kalau untuk IKA sendiri ada satu korban ya klien kami itu kerugiannya 28 miliar satu orang. Tuntutan dari para korban ini sebetulnya apa aja sih Bang poin-poinnya? Ya.
Pertama, kita merasa berhasil dulu tuntutan pertama kita, yaitu menertibkan ya, menghentikan kejahatan binary option ini, yang mana sudah ada penetapan tersangka baik IKA maupun DS. Itu keinginan korban awal ya. Tentu keinginan keduanya adalah bagaimana cara pengembalian uang ya, sebagaimana yang sudah disita itu. Harapannya memang dengan adanya pasal TPPU ini ya, pasal 3, pasal 5, pasal 10 TPPU ini, aset-aset ini bisa diamankan oleh Barreskrim, sehingga ini nanti bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di persidangan untuk ya dikembalikan kepada korban. Namun harapan ini tentu saja bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Tentang jerat hukum yang bakal ditetapkan, umumnya aparat penegak hukum tidak pernah kesulitan. Tetapi terkait pengembalian uang milik korban, berdasarkan sejarah, kasus-kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi secara massal terhadap korbannya belum pernah terjadi pengembalian kepada para korban. Meski negara telah berhasil menyita banyak aset milik pelaku melalui aparat penegak hukumnya, meski perundang-undangan yang berlaku telah mengatur soal ini. Demikian yang diuraikan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Tuntutan para korban penipuan berkedok investasi dari aplikasi binary option ini adalah uang mereka kembali seutuhnya. Bagaimana kemudian perspektif atau kacamata hukum melihat mengenai tuntutan yang disampaikan oleh para korban? Saya langsung tanyakan ke Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Bang, jadi di dalam sistem atau aturan hukum kita itu bagaimana sih kalau kita bicara mengenai pengembalian aset bagi para korban ini? Ya, tentunya dalam suatu tindak pidana kan ada pelaku, ada korban. Nah, dalam konteks korban kejahatan yang berasal dari masalah katakanlah kekayaan atau masalah ekonomi, tentunya harapan dari korban tersebut adalah kembalinya uang tadi. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada tracing aset yang jelas dari si pelaku tindak pidana. Karena kalau kita bicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, di pasal 39 itu kan mengamanatkan adanya barang bukti, baik itu yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil kejahatan. Nah, dalam konteks tadi itu harus dipilah-pilih mana yang kemudian bagian dari si pelaku yang merupakan hasil dari kejahatan dan bagian dari kejahatan itu sendiri, mana yang di luar dari hal itu. Maka kita sebutnya mungkin pihak ketiga yang punya etikat baik saja. Jadi mungkin terafiliasi di situ, mungkin pernah berproses di situ, tapi dia bukan pelaku kejahatan, sehingga barang-barang yang ada kaitannya dengan pelaku tadi bukanlah hasil dari kejahatan. Kalau kita lihat dari perspektif tadi, mereka itu bukanlah pelaku, tapi sekali lagi adalah korban. Nah, korban tentunya harusnya secara konstitusional harusnya dilindungi hak-haknya. Oke, jadi aturan hukum itu mengakomodir ya bahwa korban ini sebetulnya bisa mendapatkan hak mereka kembali, mendapatkan uang mereka kembali. Ini menarik tentunya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini Bang Heri, bagaimana kemudian hukum melihat, kacamata hukum melihat bahwa ada beberapa kasus yang bisa dikategorikan bahwa aset-asetnya ini bisa dirampas oleh negara dan aset-aset ini bisa dikembalikan seutuhnya oleh atau kepada para korban. Bagaimana kemudian Bang justifikasi mengenai hal itu? Sebenarnya ada upaya tracing aset ya. Jadi penelusuran aset pertama kali. Mana yang kemudian bahkan di freezing, dibekukan, mana yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan atau dalam proses-proses lain dalam pemeriksaan di tiap tingkatan yang saya katakan tadi di awal. Jadi sebenarnya ini di proses penyidikannya menurut saya ketika mau naik perkara ini menjadi perkara pidana dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti tadi, ini juga harus benar-benar diperhatikan sehingga dalam persoalan-persoalan semacam ini tidak kemudian jadi batu sandungan ya bagi aparat penegak hukum tentunya. Dan tentunya ada institusi lain yang menurut saya juga signifikan dalam peranannya membuka kotak Pandora dalam perkara-perkara semacam ini. Contohnya adalah bicara tentang PPATK, bagaimana PPATK menelusuri aliran dana ke tempat si X, si Y, si Z begitu dalam kasus-kasus pasar modal, dalam kasus-kasus kejahatan yang mungkin menggunakan teknologi informasi yang luar biasa, itu kan bisa ditelusuri mengikuti aliran uangnya atau istilahnya follow the money kan begitu. Nah, di situ akan diketahui apakah transaksi ini ada kaitannya, relevansinya
perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Nah, baiknya kalau memang tidak ada berarti dari awal sudah dipisahkan itu, sudah tidak diikutsertakan dalam proses untuk membawa perkara ini dalam proses penegakan hukum lanjutannya. Nah, tentunya menurut saya ini yang akan menyelamatkan bukan hanya saja korban, tapi juga bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, jadi nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini dan bagaimana kemudian nanti hukum memutuskan apakah kemudian para korban ini bisa mendapatkan asetnya kembali atau tidak. Nanti kita tunggu seperti apa perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Bang Heri sudah meluangkan waktunya, sudah mau berdiskusi. Sehat selalu. Sampai ketemu lain waktu. Korban sangat berharap uang mereka bisa kembali seutuhnya. Pakar hukum pidana pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa dalam sistem atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengakomodir mengenai keinginan para korban untuk mendapatkan uang mereka kembali. Namun dalam catatan sejarah di Indonesia, kita bicara dalam kasus serupa, para korban penipuan, uang mereka selalu disita oleh negara. Tapi sekali lagi, kita akan tunggu nanti perkembangan penyidikan dan juga keputusan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tentunya kita harus menghormati setiap keputusan yang nantinya diambil oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, pihak PPATK menyebutkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki ada bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.